Ini mengisahkan seorang pria misterius muncul di kota modern dengan pengakuan mengejutkan. Ia mengaku berasal dari tahun 1800. Tidak ada catatan tentang keberadaannya di masa kini, namun kisah yang ia ceritakan begitu detail dan penuh kejanggalan. Saat seorang jurnalis bernama Arman mencoba mengungkap kebenarannya, ia justru terseret dalam serangkaian kejadian aneh yang mengguncang logika. John, pria tersebut, mengungkap bahwa ia mengalami peristiwa aneh yang membawanya melintasi waktu tanpa bisa memahami bagaimana atau mengapa itu terjadi. Namun semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak bukti yang membuktikan bahwa John bukan sekadar orang gila yang berhalusinasi. Ia benar-benar membawa pengetahuan dan ingatan dari masa lampau. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah kota kecil yang sunyi, seorang pria tua muncul entah dari mana. Pakaiannya seperti dari zaman kuno, dengan mantel panjang yang sudah lusuh dan sepatu kulit yang terlihat usang. Ia tampak kebingungan, menatap gedung-gedung tinggi dengan mata terbelalak, seolah-olah baru pertama kali melihat dunia modern. Warga sekitar yang melihatnya mengira ia hanyalah seorang tunawisma, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Pria itu berjalan dengan langkah goyah ke arah sebuah kafe di sudut jalan. Ia mendekati seorang pria muda yang sedang duduk sambil menyeruput kopi. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Tahun berapa ini?" Pria muda itu tertawa kecil, mengira ini hanya lelucon. Namun, ketika ia menjawab, "Ini tahun 2025, wajah pria tua itu langsung pucat pasi. Tangannya gemetar hebat, dan ia mulai bergumam tidak jelas. Beberapa pengunjung kafe mulai memperhatikannya, merasa penasaran sekaligus heran. Salah satu dari mereka, seorang jurnalis bernama Arman, merasa ada yang aneh dengan pria ini. Ia pun mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi pria itu justru semakin panik. Ia menyebutkan nama yang terdengar asing. "Aku John Williamson. Aku berasal dari tahun 1800. Sontak, semua orang yang mendengar tertawa. Namun, ekspresi wajah pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Ia mulai menceritakan sesuatu yang tidak masuk akal, tentang bagaimana ia hidup di sebuah kota kecil di Inggris pada abad ke-19, tentang bagaimana suatu malam ia berjalan menuju hutan, lalu tiba-tiba cahaya terang menyilaukan matanya, dan ia mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Arman yang awalnya skeptis mulai tertarik dengan kisahnya. Pria tua ini tidak hanya berbicara dengan cara yang berbeda, tetapi juga menyebutkan hal-hal yang seharusnya tidak mungkin diketahui oleh orang di zaman modern. Ia menyebut nama tokoh-tokoh sejarah dengan akurat, menggambarkan suasana kota London di tahun 1800 dengan detail yang luar biasa. Yang lebih aneh lagi, ketika Arman mencari nama John Williamson dalam arsip sejarah, ia menemukan bahwa memang pernah ada seseorang dengan nama itu, seorang pria yang hilang secara misterius pada tahun 1800. Kisah ini mulai terdengar semakin tidak masuk akal, tetapi juga semakin sulit untuk diabaikan. Warga sekitar mulai berdatangan, ingin melihat pria aneh ini. Beberapa menganggapnya hanya orang gila yang berhalusinasi, tetapi ada juga yang mulai mempercayai bahwa pria ini benar-benar mengalami sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku berasal dari abad ke-19 bisa ada di sini, di tahun 2025, tanpa penjelasan yang masuk akal? Namun, kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Saat Arman terus menggali informasi tentang pria tua ini, ia menemukan bahwa bukan hanya nama dan latar belakangnya yang mencurigakan, tetapi juga satu fakta mengerikan, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Apa yang sebenarnya terjadi pada John Williamson? Bagaimana ia bisa berada di dunia modern? Apakah ia korban eksperimen, perjalanan waktu, atau ada kekuatan lain yang berperan di sini? Kisahnya baru saja dimulai, dan jawabannya lebih menyeramkan dari yang pernah dibayangkan. John Williamson duduk diam dengan tatapan kosong di sebuah bangku taman. Arman yang masih merasa penasaran kembali menanyainya dengan lebih serius. Pria tua itu menghela napas panjang, seolah-olah mengingat sesuatu yang telah lama terkubur dalam pikirannya. Dengan suara yang lirih tetapi penuh keyakinan, ia mulai berbicara tentang kehidupannya di abad ke-19, sebuah kehidupan yang terasa begitu jauh dari dunia modern ini. Ia berasal dari sebuah kota kecil di Inggris, tempat di mana jalanan masih berbatu, kereta kuda mendominasi jalan, dan orang-orang hanya mengandalkan lilin sebagai penerangan di malam hari. John mengisahkan bahwa ia adalah seorang pekerja di sebuah pabrik tekstil. Hidupnya sederhana, penuh perjuangan, tetapi stabil.
Ia memiliki keluarga kecil, seorang istri yang setia menunggunya pulang setiap hari, serta seorang anak lelaki yang selalu menyambutnya dengan tawa riang. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa suatu hari ia akan terlempar dari zamannya sendiri ke dunia yang begitu berbeda ini. Namun, semuanya berubah pada suatu malam yang dingin di musim gugur. Malam itu, John baru saja pulang dari pabrik ketika ia merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan di pinggiran kota. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang tempat itu, sebuah kawasan terlarang yang diakini menyimpan misteri yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Orang-orang tua di desanya selalu memperingatkan, jangan pernah melangkah terlalu jauh ke dalam hutan saat malam tiba, karena kau mungkin tidak akan pernah kembali. Namun, entah kenapa malam itu ia merasa tertarik untuk pergi ke sana. Ada bisikan halus yang seolah memanggilnya, sebuah suara samar yang bergema di benaknya. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan. Pepohonan yang tinggi menjulang membuat suasana semakin mencekam. Ia terus berjalan, mencoba mencari sumber suara yang ia dengar, hingga tiba di sebuah lapangan kecil yang diterangi cahaya bulan. Saat itulah ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Di tengah lapangan itu, ada sebuah lingkaran bercahaya yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Cahaya itu berwarna keemasan, berdenyut seperti detak jantung yang hidup. John mendekatinya dengan rasa penasaran bercampur takut. Ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam pusaran cahaya itu. Ia ingin mundur, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Saat cahaya itu semakin terang, tubuhnya mulai terasa melayang. Ia berusaha berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Tubuhnya terhisap ke dalam lingkaran cahaya, dan dalam sekejap, ia merasakan sensasi aneh yang tidak dapat dijelaskan, seperti jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Ia melihat kilatan-kilatan cahaya berwarna-warni berkelebat di sekelilingnya, mendengar suara-suara asing yang bergema di kepalanya. Lalu tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, dunia yang ia kenal telah hilang. Tidak ada lagi jalanan berbatu, tidak ada lagi rumah-rumah kayu yang akrab baginya. Sebagai gantinya, ia melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang ke langit, mobil-mobil yang melaju tanpa kuda, dan lampu-lampu terang yang menggantikan cahaya lilin. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Saat John menyelesaikan ceritanya, Arman hanya bisa duduk terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Jika cerita ini benar, maka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, jika ini hanya delusi seorang pria tua, bagaimana mungkin ia bisa menggambarkan peristiwa itu dengan begitu rinci? Arman merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan ia tahu bahwa ia harus menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran di balik semua ini. Malam semakin larut ketika Arman dan John masih duduk di taman yang kini semakin sepi. Angin dingin bertiup perlahan, membawa serta perasaan tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Arman masih mencoba mencari celah dalam cerita John, mencari inkonsistensi yang bisa membuktikan bahwa pria tua ini hanya berhalusinasi. Namun, semakin ia bertanya, semakin banyak detail mengejutkan yang keluar dari mulut John. John mengaku bahwa saat ia pertama kali tiba di dunia modern ini, ia merasa seperti orang gila. Ia berjalan tanpa arah, mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Ia tidak bisa membaca tulisan di papan reklame, karena ejaan dan bahasanya berbeda dari yang ia kenal. Ia tidak bisa memahami bagaimana orang-orang bisa berbicara melalui benda kecil yang mereka tempelkan di telinga mereka. Semuanya terasa mustahil baginya. Selama berhari-hari, ia hanya mengamati dari kejauhan, berusaha mencari sesuatu yang familiar. Namun, dunia ini begitu asing baginya. Ia akhirnya bertemu dengan seorang wanita tua yang baik hati, yang memberinya makanan dan tempat tinggal sementara. Namun, saat ia menceritakan asal-usulnya, wanita itu langsung ketakutan dan mengusirnya. "Aku menyadari satu hal, Arman," kata John dengan suara bergetar. "Aku tidak sendirian." Arman mengerutkan kening. "Maksudmu?" John menatapnya dengan mata yang dipenuhi ketakutan. "Aku bukan satu-satunya yang datang dari masa lalu. Ada yang lain. Dan mereka tidak sebaik aku." Arman merasakan bulu kuduknya berdiri.
Ini bukan lagi sekadar kisah tentang seorang pria yang mengaku berasal dari abad ke-19. Ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang terjadi. John mengaku bahwa sejak ia tiba di dunia modern, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia sering melihat sosok bayangan di sudut matanya, sosok yang bergerak cepat dan menghilang begitu saja. Ia merasa diawasi, seolah-olah ada kekuatan yang tidak ingin ia tetap berada di sini. Dan kemudian, ia mengatakan sesuatu yang membuat Arman merinding. Mereka ingin aku kembali, tapi aku tidak tahu caranya. Arman menelan ludah. Ia tahu bahwa ia baru saja terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu semakin dingin, tetapi Arman merasakan hawa yang lebih menakutkan daripada sekadar udara malam yang menusuk tulang. Kata-kata John masih menggema di kepalanya. Mereka ingin aku kembali, tapi aku tidak tahu caranya. Kalimat itu mengandung sesuatu yang lebih mengerikan dari yang bisa ia pahami. Jika benar ada sosok lain yang datang dari masa lalu, apakah mereka juga tersesat seperti John? Ataukah mereka datang dengan tujuan yang lebih berbahaya? John menghela napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Sejak tiba di dunia ini, ia sering mengalami mimpi yang sama. Sebuah visi yang mengerikan di mana ia berdiri di tengah kota yang terbakar, sementara sosok-sosok bayangan mengelilinginya. Mereka tidak memiliki wajah, hanya bentuk hitam pekat yang bergerak tanpa suara, seolah-olah bukan makhluk hidup tetapi bayangan yang dikutuk untuk selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Setiap kali ia terbangun dari mimpi itu, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia selalu merasa ada sesuatu yang mengintai di luar jendela tempat ia tidur. Awalnya, ia berpikir semua itu hanyalah halusinasi. Namun, semakin lama, ia mulai menyadari bahwa sosok-sosok itu bukan sekadar ilusi. Suatu malam, ketika ia berjalan menyusuri jalanan kota, ia melihat bayangan itu dengan mata kepalanya sendiri. Sosok yang berdiri diam di sudut gang gelap, hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Tidak ada wajah, tidak ada suara, tetapi ada sesuatu dalam kehadirannya yang membuat bulu kuduk John berdiri. Dengan gemetar, ia mencoba berpura-pura tidak melihat dan melanjutkan langkahnya. Namun, ketika ia menoleh untuk memastikan apakah sosok itu masih ada, sosok tersebut sudah menghilang. Sejak malam itu, ia semakin yakin bahwa ia sedang diawasi. Tetapi oleh siapa? Atau lebih tepatnya, oleh apa? Arman mulai merasa bahwa cerita ini bukan sekadar omong kosong belaka. Ia mencoba menghubungkan semua bagian cerita yang disampaikan oleh John, mencari pola yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jika benar ada kekuatan yang membawa John ke masa ini, mungkinkah ada entitas lain yang mengawasinya untuk memastikan ia tidak mengungkap rahasia perjalanan waktu? John menggigit bibirnya sebelum mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Ia pernah mencoba berbicara dengan seseorang yang tampaknya memahami apa yang sedang terjadi. Seorang pria tua yang ia temui secara tidak sengaja di sebuah gereja tua di pinggiran kota. Pria itu tampak mengenalnya. Meskipun John yakin mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Saat ia menceritakan kisahnya, pria tua itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Kau tidak seharusnya ada di sini. Mereka akan datang untuk menjemputmu." Arman merasa dadanya semakin sesak. Ia mulai menyadari bahwa cerita ini bukan sekadar tentang seorang pria yang terjebak di waktu yang salah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Namun, sebelum Arman bisa bertanya lebih lanjut, John tiba-tiba terdiam dan menatap lurus ke belakangnya. Wajahnya berubah pucat, dan matanya membesar karena ketakutan. "Arman, mereka ada di sini." Arman merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia ingin menoleh ke belakang, tetapi rasa takut menguasainya. Jika John benar, maka ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka saat ini, mungkin sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Namun, ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk melihat, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan kosong, hanya ditemani suara angin malam yang berdesir pelan. John tampak gelisah. "Kita harus pergi dari sini," katanya dengan suara bergetar. "Aku harus menemui pria tua itu lagi. Dia satu-satunya yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Tanpa berpikir panjang, Arman setuju. Mereka berjalan dengan cepat menyusuri gang-gang kecil, mencoba menghindari tempat-tempat yang terlalu terang atau terlalu sepi. John mengatakan bahwa gereja tua itu terletak di pinggiran kota, tempat yang jarang dikunjungi orang. Bangunannya sudah berusia ratusan tahun,
tetapi tetap berdiri kokoh di tengah rimbunan pepohonan yang mulai menelan sebagian strukturnya. Saat mereka tiba di depan gereja, suasana terasa lebih mencekam dari yang Arman bayangkan. Bangunan itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari film horor. Dinding batu berlumut, jendela kaca patri yang sudah pecah sebagian, dan lonceng tua yang bergoyang pelan meskipun tidak ada angin yang bertiup. John menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk, diikuti oleh Arman yang mulai merasa ragu apakah ia seharusnya berada di sini. Begitu mereka melewati pintu kayu besar yang berderit pelan, udara di dalam gereja terasa jauh lebih dingin daripada di luar. Tidak ada satupun lampu yang menyala, hanya cahaya rembulan yang menembus kaca-kaca pecah di atas mereka. Di altar gereja, seorang pria tua berdiri dengan tenang. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi ada sesuatu dalam posturnya yang menunjukkan bahwa ia telah menunggu kedatangan mereka. John berjalan mendekat dengan langkah ragu. "Bapak," suara John hampir berbisik. "Aku butuh jawaban." Pria tua itu mengangkat wajahnya, dan Arman bisa melihat matanya yang tampak kosong, seolah-olah ia telah melihat terlalu banyak hal yang tidak seharusnya ia lihat. Dengan suara pelan tetapi penuh kewibawaan, ia berkata, "Kau tidak seharusnya ada di sini, John. Waktu sedang berusaha mengoreksi kesalahan ini." Arman merasakan bulu kuduknya meremang. "Maksud Anda apa?" tanyanya, mencoba memahami situasi ini. Pria tua itu menatap Arman sejenak sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke John. Setiap orang memiliki tempatnya sendiri dalam sejarah. Jika seseorang menyimpang dari jalannya, maka keseimbangan akan terganggu. Mereka yang berada di luar waktu akan selalu dikejar oleh sang penjaga. John tampak semakin pucat. "Penjaga? Siapa mereka?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup matanya sejenak sebelum berkata dengan nada pelan tetapi penuh ketegasan, "Mereka adalah bayangan yang kau lihat. Mereka adalah hukum yang tidak bisa dihindari. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka membawamu kembali ke tempatmu yang seharusnya." Seketika, udara di dalam gereja berubah. Arman merasakan tekanan aneh di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam kegelapan. John bergetar, tangannya mengepal erat. Dan kemudian, tanpa peringatan, suara derit keras terdengar dari pintu masuk gereja. Seseorang atau sesuatu baru saja masuk ke dalam. Suara derit pintu yang terbuka perlahan memecah keheningan gereja tua itu. Arman dan John membeku di tempat. Jantung mereka berdegup kencang. Pria tua di depan mereka tetap berdiri diam. Wajahnya tidak menunjukkan rasa terkejut ataupun ketakutan. Seolah ia sudah tahu bahwa kejadian ini akan terjadi. John menelan ludah, matanya menatap lurus ke arah pintu yang kini mulai terbuka lebih lebar, seakan ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya. Cahaya bulan yang menerobos masuk menciptakan bayangan panjang di lantai gereja yang berdebu. Namun, bayangan itu tidak berasal dari sosok manusia biasa. Bentuknya terlalu kabur, terlalu berdenyut, seperti asap hitam yang bergerak sendiri. Arman mundur selangkah, ingin menarik John pergi dari tempat itu, tetapi pria tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap diam. "Jangan bergerak," bisiknya. "Mereka belum melihat kita sepenuhnya." Namun, John tidak bisa menahan diri. Ketakutan yang menguasainya membuat tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Sejak pertama kali ia sampai di zaman ini, ia sudah merasa ada sesuatu yang salah. Ia berpikir bisa bersembunyi, bisa melarikan diri, tetapi kini ia tahu bahwa semua itu sia-sia. Bayangan di pintu itu mulai bergerak. Ia tidak melangkah seperti manusia, tetapi meluncur perlahan di atas lantai tanpa suara. Bentuknya terus berubah-ubah, seperti kumpulan asap pekat yang sesekali memperlihatkan bagian tubuh manusia. Tangan yang panjang dengan jari-jari kurus, wajah tanpa mata yang hanya berupa cekungan hitam kosong. Arman berusaha menahan napas, tetapi kengerian yang ia rasakan terlalu kuat. Bayangan itu semakin dekat, dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Seperti ada sesuatu yang menarik panas dari ruangan itu, meninggalkan hawa kematian yang menusuk ke dalam tulang. Pria tua itu merogoh sesuatu dari balik jubahnya, sebuah benda kecil yang tampak seperti liontin perak. Ia mengangkatnya ke depan dan mulai menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Perlahan, cahaya biru redup mulai menyala dari liontin itu, menyorot bayangan hitam yang mendekat.
Bayangan itu berhenti. Untuk pertama kalinya, Arman bisa melihatnya dengan lebih jelas. Wujudnya semakin nyata, tetapi justru itulah yang membuatnya semakin mengerikan. Tubuhnya seolah-olah terbentuk dari kegelapan itu sendiri, tetapi di balik bayangan yang terus bergelombang, ada sesuatu yang mirip dengan wajah manusia, wajah yang tersiksa, seperti seseorang yang telah lama terjebak dalam kegelapan tanpa harapan. John mundur perlahan, tetapi bayangan itu langsung bergerak lebih cepat ke arahnya, seperti merasakan kehadiran orang yang dicarinya. Tidak, mereka sudah menemukanku, bisik John dengan suara serak, hampir menangis. Pria tua itu menguatkan cahayanya, dan suara berdesis terdengar dari makhluk itu. Ia tampak tidak menyukai cahaya yang berasal dari liontin tersebut. Dengan gerakan cepat, bayangan itu mundur beberapa langkah, sebelum akhirnya melesat keluar dari gereja dengan kecepatan yang mustahil. Suasana kembali hening, tetapi hawa dingin tetap menggantung di udara. Pria tua itu menurunkan liontinnya dan menatap John dengan serius. "Kau tidak punya banyak waktu lagi," katanya. "Jika kau tidak menemukan jalan kembali, mereka akan datang dalam jumlah yang lebih banyak." John jatuh berlutut. Napasnya tersengal-sengal. "Aku tidak tahu bagaimana caranya," katanya putus asa. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali." Pria tua itu memandangnya dengan iba, tetapi tidak ada kebingungan di matanya. Seolah-olah ia sudah tahu jawaban yang sebenarnya. Ia melangkah mendekat dan berkata dengan suara yang lebih tenang, "Ada satu cara, tetapi kau harus siap menghadapi kenyataan yang lebih gelap dari yang kau bayangkan." Arman menatap pria tua itu dengan bingung. "Apa maksud Anda?" Pria itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Waktu tidak akan mengizinkan seorang manusia berada di luar takdirnya tanpa konsekuensi. Jika kau benar-benar berasal dari masa lalu, maka akan selalu ada harga yang harus dibayar untuk kembali." John menatapnya dengan tatapan putus asa. "Apa yang harus aku lakukan?" Pria tua itu tersenyum samar, tetapi bukan senyum yang menenangkan. Lebih seperti senyum seseorang yang mengetahui sesuatu yang mengerikan tetapi tidak ingin mengatakannya langsung. "Ikuti aku," katanya. "Aku akan menunjukkan jalannya." Arman dan John saling berpandangan. Mereka tahu bahwa sejak malam ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali ke kehidupan normal. Mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Dan di depan mereka, terbentang perjalanan yang semakin gelap dan semakin dalam menuju kebenaran yang tersembunyi. Malam itu, mereka mengikuti pria tua itu ke sebuah ruangan tersembunyi di dalam gereja. Pintu kayu berukir yang tampak usang terbuka perlahan, memperlihatkan tangga batu yang menurun ke bawah tanah. Udara di dalamnya terasa lebih dingin, bahkan lebih dingin dari ruangan gereja sebelumnya. Arman merinding saat melihat lorong sempit yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang terukir di dindingnya. Cahaya dari obor yang dibawa pria tua itu bergetar, menciptakan bayangan yang tampak seolah-olah bergerak sendiri. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan yang lebih luas, tetapi masih tetap terasa menekan. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah meja batu besar yang dipenuhi dengan benda-benda kuno, kain lusuh dengan tulisan yang tidak mereka mengerti, mangkuk logam yang tampak berkarat, dan sebuah cermin besar yang permukaannya tampak buram seperti tertutup kabut. Pria tua itu menatap John dengan serius. "Jika kau benar-benar ingin kembali, maka ini satu-satunya cara." John menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" Pria itu menunjuk ke cermin besar itu. "Cermin ini bukan cermin biasa. Ia adalah pintu." Arman menatap cermin itu dengan waspada. "Pintu kemana?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Ke tempat di mana waktu tidak memiliki makna. Ke tempat di mana kau bisa menemukan jawaban, atau justru kehilangan dirimu selamanya." John melangkah mendekat. Ia bisa melihat bayangannya sendiri di permukaan cermin itu, tetapi ada sesuatu yang aneh. Wajahnya di dalam cermin tampak lebih tua, lebih lelah, seolah-olah ia telah melalui ratusan tahun penderitaan. Pria tua itu mengangkat liontinnya sekali lagi dan menggumamkan mantra dalam bahasa kuno. Perlahan, cermin itu mulai bergetar, dan bayangan di dalamnya berubah, menampilkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. John menatap Arman dengan penuh ketakutan. Aku harus masuk ke sana." Pria tua itu mengangguk.
Jika kau ingin kembali ke tempatmu yang seharusnya, maka ya. Tetapi ingat, tidak ada jaminan bahwa kau akan berhasil. Dan tidak ada jaminan bahwa kau akan kembali sebagai dirimu yang sama. John menatap cermin itu. Hatinya dipenuhi ketakutan dan harapan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia ingin kembali. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan pernah berakhir seperti yang ia bayangkan. Dan di dalam cermin, sesuatu sedang menunggu. John berdiri di depan cermin itu. Tubuhnya gemetar hebat. Cahaya aneh yang terpancar dari permukaan kaca beriak seperti air yang baru saja dilempar batu. Bayangannya sendiri tampak samar, bercampur dengan siluet lain yang tak ia kenali. Ia bisa merasakan sesuatu yang kuat menariknya ke dalam, seolah ada kekuatan besar yang menginginkannya kembali ke tempat di mana ia berasal. Atau mungkin tempat di mana ia seharusnya tidak pernah kembali. Arman menelan ludah. Tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak memahami dunia aneh yang kini ia masuki bersama John. Semua ini terlalu mustahil, terlalu jauh dari akal sehat. Namun, pria tua itu tetap tenang, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencana yang telah lama tertulis dalam takdir. Ia mengangkat liontinnya sekali lagi, dan cahaya dari benda kecil itu berkedip lembut, memberikan sedikit kehangatan di tengah hawa dingin yang semakin menusuk. Kau harus melangkah ke dalam cermin, kata pria tua itu pelan. Tapi sebelum kau melakukannya, kau harus siap menerima segala kemungkinan. Waktu tidak menyukai mereka yang bermain-main dengannya. Jika kau melangkah ke dalam tanpa kesiapan, kau mungkin akan tersesat selamanya. John memejamkan matanya, mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Sejak ia tiba di masa ini, ia telah mencari cara untuk kembali. Namun, sekarang, ketika jalan itu ada di hadapannya, ia justru merasa ragu. Ia menoleh ke Arman. "Jika aku tidak kembali," katanya dengan suara bergetar. Arman segera menggeleng. "Jangan bicara seperti itu. Kau pasti akan kembali." John tersenyum kecil. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada kepastian dalam hal ini. Ia menatap cermin sekali lagi. Lalu dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan kaca, gelombang aneh menyebar ke seluruh cermin. Rasa dingin menjalar ke lengannya, membuatnya menggigil. Namun, sebelum ia bisa menarik tangannya kembali, sebuah kekuatan yang luar biasa menariknya ke dalam. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya menghilang. Ia merasa seperti terhisap ke dalam pusaran yang tak berujung, jatuh ke dalam kegelapan yang terasa tidak berbatas. Angin berdesir di telinganya, tetapi tidak ada suara selain detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Ia membuka matanya, tetapi yang ia lihat hanyalah kehampaan. Tidak ada langit, tidak ada tanah, tidak ada arah. Hanya ruang kosong yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lalu, suara itu datang. Bukan suara manusia, bukan suara binatang, melainkan sesuatu yang asing, bergetar di udara seperti gema yang terus berulang. Suara itu berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami, tetapi entah bagaimana, ia bisa mengerti maksudnya. "Mengapa kau kembali?" John terdiam. Ia ingin menjawab, tetapi tenggorokannya terasa berat. Ia merasa seperti tengah berada di antara dua dunia, terjebak di celah waktu yang tidak seharusnya ia masuki. Perlahan, cahaya mulai muncul di sekelilingnya. Namun, cahaya itu bukan berasal dari matahari atau bulan, melainkan dari bayangan-bayangan samar yang mulai membentuk wujud. Ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Bayangan itu adalah dirinya sendiri. Sosok-sosok yang tampak seperti dirinya muncul dari kegelapan, masing-masing dengan ekspresi yang berbeda. Ada yang tampak marah, ada yang tampak sedih, ada yang tampak ketakutan. Namun, semuanya menatapnya dengan mata yang kosong, seolah mereka telah kehilangan sesuatu yang penting. John mundur selangkah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa bahwa ini bukan hal yang baik. Ia berusaha berpaling, tetapi tidak ada jalan keluar. Lalu, salah satu bayangan itu berbicara, "Kau tidak bisa kembali." Jantung John berdegup kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya nyaris tercekat. Bayangan itu tersenyum samar. "Waktu telah berubah. Jika kau kembali ke masa di mana kau berasal, maka sesuatu yang lebih buruk akan terjadi." John menggeleng.
Tidak, aku harus kembali. Aku harus menemukan jalanku kembali. Bayangan itu tertawa kecil. Kau pikir perjalananmu akan berakhir begitu saja? Tidak, John. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan sekarang, kau harus membayar harganya. John menggigit bibirnya, berusaha mengendalikan rasa takut yang mulai menguasainya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bayangan itu mendekat, dan untuk pertama kalinya, John bisa melihat matanya. Mata itu bukan mata manusia biasa. Mata itu adalah jurang tanpa dasar, penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kau harus memilih. John mengernyit. Memilih apa? Bayangan itu mengulurkan tangannya. Tinggallah di sini dan biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya. Atau kembali, tetapi dengan konsekuensi yang tidak bisa kau bayangkan. John menatap tangan itu dengan keraguan yang mendalam. Ia ingin kembali, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia kembali, dunia mungkin tidak akan lagi sama. Ia menelan ludah. Pilihan ini bukan sekadar tentang dirinya sendiri. Ini adalah tentang waktu itu sendiri. Dan ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. John berdiri di antara kegelapan dan cahaya, merasakan tekanan yang begitu besar menekan dadanya. Pilihan yang diberikan kepadanya bukan sekadar jalan yang berbeda, melainkan sesuatu yang akan mengubah keseimbangan dunia. Ia menatap bayangan dirinya yang berdiri di hadapannya, sosok yang tampak seperti dirinya, tetapi dengan aura yang begitu asing dan mengancam. Kau harus memilih. Suara itu bergema lagi, semakin dalam dan menusuk kesadarannya. Tinggal di sini berarti kau menerima takdirmu yang baru. Kembali ke duniamu berarti kau harus menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. John menarik napas panjang. Pikirannya berpacu mencari jawaban yang tepat. Apakah ia harus mempercayai kata-kata makhluk ini? Apakah semua ini hanyalah ujian dari waktu untuk menguji keberaniannya? Ataukah ini adalah peringatan terakhir sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi? Di sisi lain, Arman dan pria tua itu berdiri di dunia nyata, menyaksikan tubuh John yang telah menghilang ke dalam cermin. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalamnya, tetapi Arman bisa merasakan hawa dingin yang mulai menyelimuti ruangan. Seolah-olah keberadaan John di dalam cermin membawa dampak yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Apakah dia akan kembali? Tanya Arman dengan suara bergetar. Pria tua itu menggeleng pelan. Itu tergantung padanya. Tidak ada yang bisa mengendalikan waktu kecuali waktu itu sendiri. Jika dia menemukan jawabannya, dia akan kembali. Jika tidak, maka kita mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Sementara itu, di dalam dimensi yang tidak dikenal, John menutup matanya. Ia mencoba mengingat semua yang telah ia lalui. Dari awal mula ia menemukan dirinya di dunia yang bukan miliknya hingga saat ini, ketika ia berada di antara dua pilihan yang mustahil. Ia tahu bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan ia tidak bisa sembarangan memilih tanpa memahami akibatnya. Bayangan di hadapannya menunggu dengan sabar, seolah tahu bahwa John sedang berada di ambang keputusan besar. Jika kau kembali, katanya perlahan, maka sejarah akan berubah. Akan ada hal-hal yang tidak lagi sama. Orang-orang yang kau kenal mungkin tidak akan mengenalmu. Dan lebih buruk lagi, dunia yang kau tinggalkan mungkin tidak akan lagi menerima kehadiranmu. John mengepalkan tangannya. Lalu, jika aku memilih untuk tinggal di sini, apa yang akan terjadi? Bayangan itu tersenyum samar. Kau akan menjadi bagian dari waktu itu sendiri. Kau tidak akan lagi menjadi manusia biasa. Kau akan hidup dalam dimensi yang tidak terikat oleh masa lalu, masa kini, atau masa depan. John terdiam. Pilihan ini bukan sekadar kembali atau tidak kembali. Ini adalah tentang eksistensinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ia bukan hanya seorang pria dari abad ke-19 yang terjebak di masa depan. Ia adalah anomali, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manapun. Namun, meskipun ketakutan menyelimuti hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ketakutan itu menguasainya. Ia harus memilih, bukan berdasarkan rasa takut, tetapi berdasarkan apa yang ia yakini benar. Dengan suara yang mantap, ia akhirnya berkata, "Aku akan kembali." Bayangan itu menatapnya lama, seolah ingin memastikan bahwa John benar-benar yakin dengan keputusannya. Lalu,
Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kegelapan di belakangnya. Maka, bersiaplah untuk menghadapi akibatnya. Dalam sekejap, dunia di sekeliling John bergetar. Angin yang tidak terlihat mulai berhembus, mengitari tubuhnya seperti pusaran yang semakin cepat. Cahaya dari kejauhan mulai bersinar, membentuk jalur yang mengarah kembali ke dunia asalnya. John tidak berpikir dua kali. Ia melangkah maju, merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya di sana, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang harus ia tempuh. Dan dalam sekejap, ia menghilang dari dunia kegelapan, kembali ke tempat di mana ia seharusnya berada. Kilatan cahaya menyelimuti tubuh John, menariknya kembali melewati pusaran waktu yang terasa seperti tiada akhir. Tubuhnya terasa ringan, seakan jiwanya melayang di antara batas realitas dan kehampaan. Saat matanya terbuka, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah semua yang ia alami barusan hanyalah mimpi. Namun, ia tahu itu bukan sekadar ilusi. Ia telah membuat pilihan, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Ketika kesadarannya sepenuhnya pulih, John mendapati dirinya berada di tengah kota yang tampak familiar, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Gedung-gedung tinggi menjulang di sekelilingnya. Lampu-lampu jalan bersinar lebih terang dari yang ia ingat sebelumnya. Orang-orang berlalu lalang, namun tak seorang pun memperhatikannya. John mengernyitkan dahi. Apakah ini benar-benar dunia yang ia tinggalkan? Ataukah ia terlempar ke dimensi lain yang menyerupai dunia itu? Arman, yang sedari tadi menunggu dengan cemas, tiba-tiba terlonjak saat melihat kilatan cahaya di tengah ruangan. Tubuh John yang semula menghilang kini muncul kembali, tergeletak dengan nafas yang tersengal-sengal. Pria tua yang mendampingi Arman menghela napas panjang, seolah sudah mengetahui bahwa ini akan terjadi. Dia kembali, bisik pria tua itu, tatapannya penuh arti. Namun, kita tidak tahu apakah dunia ini masih mengenalnya atau tidak. John perlahan bangkit, tubuhnya masih terasa lemah. Ia melihat ke sekeliling ruangan, mengenali perabotan yang sama, dinding yang sama, bahkan cermin besar yang masih berdiri tegak. Namun, saat ia berusaha menatap bayangannya di cermin, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Bayangan di cermin bukanlah dirinya yang dulu. Wajah itu tampak lebih tua. Matanya memiliki sorot yang lebih dalam, seolah telah menyaksikan ribuan tahun penderitaan. Ada sesuatu yang hilang dari ekspresinya, sebuah bagian dari dirinya yang telah lenyap dalam perjalanan waktu. Arman menghampiri John, ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya, "Kau baik-baik saja?" John menoleh padanya dan mengangguk pelan. "Aku kembali," jawabnya, suaranya terdengar berat. "Tapi aku tidak yakin apakah dunia ini masih mengenalku." Pria tua itu mengangkat tongkatnya, mengarahkannya ke cermin. "Waktu telah mengubahmu, John. Kau bukan lagi pria yang sama dari abad ke-19. Kau telah melangkah di antara batas yang seharusnya tak bisa dilewati manusia biasa. Sekarang, kau adalah sesuatu yang lain." John merasa dadanya semakin berat. Ia berjalan keluar dari ruangan, ingin merasakan dunia yang dulu ia kenal. Namun, saat ia melangkah ke jalanan, sesuatu yang lebih mengejutkan menantinya. Orang-orang yang melewatinya seakan tidak melihatnya. Seolah-olah ia hanyalah bayangan yang tak tampak oleh dunia. Ia mencoba berbicara dengan seorang pria yang berjalan melewatinya, namun pria itu tidak bereaksi sama sekali. John mulai panik, melambaikan tangannya, mencoba menyentuh seseorang, namun tangannya hanya menembus udara kosong. Arman dan pria tua itu keluar dari rumah, menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak. "Seperti yang kuduga," bisik pria tua itu. "Waktu tidak akan pernah mengizinkan seseorang kembali tanpa konsekuensi. Dunia ini telah bergerak maju tanpa dia." John menoleh ke arah mereka, wajahnya dipenuhi keputusasaan. "Jadi, aku ini apa sekarang?" Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. "Kau adalah saksi waktu. Kau telah menjadi bagian dari sejarah yang tidak tercatat. Kau ada, tapi dunia tidak lagi mengingatmu." John merasakan kehampaan merayapi tubuhnya. Ia telah kembali, tetapi dunia yang ia kenal telah meninggalkannya. Ia bukan lagi bagian dari sejarah, bukan lagi bagian dari masa depan. Ia hanyalah bayangan yang berjalan di antara waktu, seorang pria yang mengaku berasal dari tahun 1800,
namun kini tidak memiliki tempat di dunia manapun. Dan dengan kesadaran itu, ia menghilang ke dalam malam, membawa kisahnya yang tak akan pernah diceritakan lagi oleh siapapun.